Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Yusi Juniawan Akbar dari NIM 21010118120057 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas rekayasa nilai saya untuk studi kasus Value Engineering, studi kasus 1, Corporate Office Building. Berikut pemaparannya. Jadi untuk proyek yang saya tinjau yang ada pada studi kasus ini merupakan proyek bangunan tahun 1994 dengan luas konstruksi 800.000 feet persegi yang terdiri dari 3 tingkat toko, 2 menara perkantoran yang masing-masing terdiri dari 17 lantai, 3 tingkat basement parkir, 1 tingkat restoran, dan biaya estimasi total untuk pembangunannya $71 juta. Untuk studi value engineering dilakukan pada tahap pengembangan desain saat mencapai tahapannya 60%. Untuk studi value engineering, tim yang terlibat ada 4, yaitu tim arsitektur, struktur, mekanikal, dan elektrikal. Dari studi yang telah dilakukan, menghasilkan 130 ide yang menjadi 50 proposal, terdiri dari 45 proposal plus 5 alternatif. Untuk bagian arsitektural, mendapatkan 16 proposal, untuk struktural menghasilkan 5 proposal, mekanikal 15 proposal, dan elektrikal 9 proposal. Untuk potensi perubahan biaya yang direncanakan di awal, sebesar 14,5 juta dolar dengan tambahan 500.000 dolar per tahun untuk OM, Operation and Maintenance, atau pemeliharaan dan pengoperasian. Berikut merupakan resume dari proposal bagian arsitektur. Terdapat 6 ide. Yang pertama, penghentian elevator dan penambahan elevator hidrolik, yang mana estimasinya bisa menghemat biaya sebesar 1,33 juta dolar. Lalu penghapusan eskalator dan tangga di beberapa bagian, penghematan bisa sampai 750.000 dolar. Lalu penggunaan modifikasi dinding interior yang lebih murah tetapi dengan kualitas yang sama, penghematan sebesar 500.000 dolar. Pemindahan dan penghapusan satu set tangga luar ke ruang bawah tanah, yang mana tangga luar ini tidak ada dalam peraturan yang berlaku. Penghematan bisa sampai 130.000 dolar, penggunaan kategori bahan finish yang lebih rendah tetapi tetap sesuai dengan mutu yang disarankan oleh owner. Penghematan sampai 800.000 dolar, dan yang terakhir pengurangan luas ruang lobi yang dibarengi dengan mengubah ruang menjadi ruang yang dapat disewa. Untuk ide ini bisa membuat pemilik gedung mendapat tambahan penghasilan sebesar 70.000 dolar per tahun. Berikut merupakan penjelasan salah satu ide value engineering-nya, yaitu penghentian elevator di lantai upper ground. Jadi untuk desain awalnya, lift dari lantai 18 akan bekerja hingga lantai basement untuk setiap menara. Untuk desain baru, nantinya lift setiap menara berhenti di lantai upper ground, lalu ditambahkan 2.500 pound lift hidrolik untuk lantai bawah tanah. Dan yang terakhir, disediakan ruang kosong untuk lantai bawah tanah sebesar 100 meter persegi di setiap lantainya. Untuk pertimbangan dilakukannya ide ini, yang pertama, desain awal tidak memenuhi standar minimum akan lift yang baik menurut ahli lift. Lalu dapat meningkatkan pelayanan kepada pengguna kantor dan pengguna toko menuju tempat parkir, lalu meningkatkan aksesibilitas untuk para disabilitas yang berada di lantai bawah tanah, dan yang terakhir, dapat membantu fungsi drainase yang mana harus dipindahkan ke tempat lain. Untuk gambar di sebelah kanan merupakan sketsa dari ide ini. Kalau berikut merupakan penghematan yang bisa dilakukan jika ide ini diterapkan sebesar 1,058 juta dolar. Lalu untuk resume proposal dari bagian struktur terdapat 3, yaitu yang pertama penggunaan plat lantai pracetak dengan tipe hollow core untuk salah satu atau kedua ruang bawah tanah dan menara lantai. Untuk penghematan bisa sampai 1,44 juta dolar. Lalu penghapusan tingkat 4 dan 5 basement yang digunakan untuk tangki penyimpanan dan perelokasian tangki dan ruang, penghematan bisa sampai 530.000 dolar. Dan yang terakhir, modifikasi desain plat lantai menggunakan plat lantai 2 arah dan balok. Penghematan bisa sampai 800.000 dolar. Untuk penjelasan, salah satu dari idenya yaitu penggunaan plat lantai hollow core pracetak. Untuk desain awalnya, jadi
direncanakan konstruksi lantai yang umum untuk semua lantai di atas lantai 1 bawah tanah adalah rib slab beton yang dicor di tempat, yang membentang di antara balok beton yang dicor di tempat juga. Untuk desain baru, nantinya penggunaan slab pracetak beton berongga, beton pratekan di seluruh area lantai, lalu slab pracetak akan memiliki tebal 25 cm dengan lempengan topping 7 cm, dan yang terakhir, slab dengan inti berongga akan span 10 meter dengan rentang bersih 9 meter antara balok beton yang dicetak di tempat berjalan ke arah utara dan selatan. Untuk pertimbangan mengapa ide ini dilakukan adalah penggunaan produk pracetak struktural sangat merekomendasi penggunaan slab inti berongga karena ekonomis dan barangnya tersedia. Berikut merupakan rincian dari biaya yang dapat dihemat sebesar 1,441 juta dolar. Lalu untuk resume proposal elektrikal, ada 3 poin. Yang pertama, mengkonfigurasi ulang distribusi listrik dan relokasi transformasi ke berbagai lantai, penghematan bisa sampai 1,73 juta dolar. Lalu konfigurasi ulang distribusi listrik AC sentral menggunakan peralatan 380 volt, penghematan sampai 1,3 juta dolar. Dan yang terakhir, mengurangi beban daya darurat dengan menggunakan pompa pemadam kebakaran diesel. Untuk penghematan bisa sampai 650.000 dolar. Untuk salah satu penjelasan mengenai idenya adalah konfigurasi ulang sistem distribusi listrik. Jadi untuk desain awal, sistem yang ada menggunakan pengumpan 13,8 kV dari ruang perusahaan listrik lokal yang terhubung dengan 4 transformator KVA. Lalu terdiri dari satu set saluran bus mendistribusikan beban ke panel lantai, bangunan, dan papan distribusi. Untuk desain baru, nantinya akan menghapus sistem saluran bus, lalu mengurangi ukuran peralatan yang menggunakan AC sentral, dan menggunakan lebih dari 2 untuk distribusi daya umum dengan 220 volt sekunder, serta menghubungkan semua sistem dengan kabel 13,8 loop. Untuk pertimbangan diadakannya ide ini adalah yang pertama, penggunaan saluran bus membutuhkan biaya perawatan yang jauh lebih banyak daripada kabel. Lalu yang kedua, sistem yang diusulkan harus menggunakan bahan standar untuk memaksimalkan persaingan dan menghilangkan penggunaan produsen khusus untuk peralatan yang dirancang, sehingga bisa menghemat biaya. Lalu yang ketiga, sistem yang ditawarkan mencapai fleksibilitas dan biaya awal yang lebih murah. Berikut merupakan rincian dari biaya yang bisa dihemat sebesar 1,897 juta dolar. Lalu untuk resume dari proposal mekanikal, ada 4 poin. Yang pertama, menghilangkan penthouse 2 tingkat dengan merelokasi water tank di atap, penghematan bisa sampai 1 juta dolar. Lalu memodifikasi sistem penyimpanan energi termal atau TES, penghematan bisa sampai 450.000 dolar. Dan ada penghematan 54.000 dolar per tahun terkait dengan operasi dan maintenance-nya. Lalu meningkatkan cakupan kotak variabel volume udara VAV, penghematan bisa sampai 370.000 dolar dan juga 25.000 dolar per tahun untuk operasi dan perawatan. Dan yang terakhir, menggunakan lift trougher sebagai pengganti diffuser liner, penghematan bisa sampai 265.000 dolar. Untuk penjelasan mengenai salah satu idenya, yaitu modifikasi desain penyimpanan energi panas atau TES. Jadi untuk desain awalnya, sistem penyimpanan energi panas yang terdiri dari 4 tangka 690 meter kubik yang terpasang pada 2 pendingin 214 ton. Pendingin tersebut beroperasi sekitar 100% selama jam sibuk. Untuk desain baru, nantinya akan menghilangkan lantai 4 dan 5 bawah tanah dan juga untuk memindahkan ruang pompa ke lantai 1 bawah tanah. Lalu tapi dengan catatan proposal tersebut hanya dapat diimplementasikan jika elevator dihentikan di lantai upper ground, karena akan membutuhkan ruang yang lebih. Untuk pertimbangan mengapa ide ini dilakukan adalah yang pertama, rancangan ini akan membutuhkan sekitar 124.000 dolar konstruksi tangki dan dampak jumlah ruang sewa berkurang karena relokasi pompa dari lantai 1 ke bawah tanah. Lalu yang kedua, luas tangki yang terlibat adalah 756 meter persegi, sehingga biaya sewa yang hilang adalah
$60.300 per tahun. Proposal ini menunjukkan peningkatan dalam pengembalian investasi sebesar 48,4%, lebih dari desain awal yaitu 21,3%, dengan sebuah catatan bahwa proposal ini harus dievaluasi untuk kedalaman tangga 10,6 meter dikali 12 meter dalam menentukan kedalaman ideal. Berikut merupakan rincian dari penghematan biaya yang dapat dilakukan. Jadi untuk kesimpulannya, value engineering pada proyek ini, tim value engineering menghasilkan 45 proposal perubahan desain dengan potensi penghematan biaya konstruksi sebesar 14,5 juta dan penghematan biaya siklus hidup gedung atau biaya operasional sebesar 19,4 juta dolar, yang mempresentasikan penghematan follow-on sebesar 500.000 dolar per tahun. Berikut merupakan rinciannya, baik itu dari bagian arsitektural, struktural, mekanikal, dan elektrikal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.